Keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Board of Peace di Forum Ekonomi Dunia Davos langsung menempatkan Indonesia di tengah pusaran debat geopolitik global. Di satu sisi, langkah ini dipresentasikan sebagai komitmen moral untuk ikut meredakan konflik kemanusiaan, khususnya Palestina. Di sisi lain, keputusan itu memicu tanda tanya besar. Apakah Indonesia sedang memperkuat diplomasi perdamaian atau justru ikut melegitimasi tatanan baru yang kontroversial? Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia adalah bagian dari diplomasi aktif. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Board of Peace sebagai ruang alternatif untuk mendorong solusi konkret ketika mekanisme lama dinilai buntu. Namun reaksi dunia tidak seragam. Sejumlah negara Eropa memilih menahan diri. Mereka tidak menolak secara terbuka, tetapi juga tidak ikut bergabung. Alasannya sensitif, dewan ini dinilai berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pilar utama tata kelola konflik global. Kekhawatiran itu berakar pada desain Board of Peace sendiri. Gagasan ini muncul pasca gencatan senjata Israel-Hamas Oktober 2025, yang oleh Donald Trump disebut sebagai peluang emas menata ulang Gaza. Pada November 2025, resolusi terkait disetujui Dewan Keamanan PBB, meski Cina dan Rusia memilih abstain, sinyal kehati-hatian yang tidak bisa diabaikan. Struktur Dewan Perdamaian kemudian diumumkan Gedung Putih. Di puncaknya ada Dewan Utama yang dipimpin langsung oleh Trump, menjadi pusat keputusan strategis. Di bawahnya, Komite Palestina bertugas mengelola urusan administratif dan rekonstruksi. Lapisan terakhir, Dewan Eksekutif, hanya berperan sebagai penasihat tanpa kewenangan menentukan. Secara administratif, desain ini tampak efisien. Namun secara politik, ia memunculkan masalah besar. Konsentrasi kendali, kaburnya mandat, dan potensi tumpang tindih dengan PBB. Inilah sebabnya banyak negara ragu. Maka pertanyaan kuncinya kini bukan hanya soal Palestina, tetapi soal posisi Indonesia. Apakah langkah ini akan memperkuat suara Global South, atau justru menyeret Indonesia ke dalam arsitektur kekuasaan baru yang belum tentu sejalan dengan prinsip multilateralisme? Masalah utama Board of Peace bukan pada slogan damainya, melainkan pada siapa yang memegang setir. Piagam pendiriannya memberi Presiden Donald Trump kewenangan nyaris tanpa batas. Sebagai ketua, ia berhak membentuk ulang struktur, menambah badan baru, bahkan membubarkan entitas di dalam Dewan Perdamaian kapanpun dianggap perlu. Tidak ada mekanisme penyeimbang, tidak ada kontrol eksternal. Ini bukan lembaga permanen, melainkan struktur yang sepenuhnya lentur mengikuti kehendak satu figur. Kewenangan itu makin terasa pada proses penunjukan anggota. Seluruh Dewan Eksekutif dipilih langsung oleh Trump. Masa jabatan memang disebut 2 tahun, tetapi dapat diputus sepihak tanpa alasan. Tidak ada sistem evaluasi, tidak ada mekanisme pencopotan kolektif. Loyalitas, bukan akuntabilitas, menjadi fondasi utamanya. Daftar tokoh yang diumumkan Gedung Putih memperjelas arah ini. Hampir semua berasal dari lingkar kekuasaan Amerika atau orbit personal Trump. Ada pejabat aktif Washington, utusan khusus Gedung Putih, mantan pemimpin Barat, elit keuangan global, hingga anggota keluarga presiden sendiri. Secara formal, mereka disebut tokoh berpengaruh dunia, tetapi secara politis membentuk satu pola. Konsentrasi kekuasaan dalam jaringan yang sama. Secara nominal, Dewan Perdamaian diklaim terbuka bagi negara lain. Namun, pintu masuknya bukan lewat proses multilateral, melainkan undangan pribadi Presiden AS. Bahkan, masa keanggotaan pun dibatasi.
kecuali bagi negara yang menyetor dana fantastis. Konsekuensinya jelas, pengaruh tidak ditentukan oleh konsensus, tetapi oleh akses dan kapasitas finansial. Mekanisme pemungutan suara memang ada, tetapi sifatnya kosmetik. Setiap keputusan, apapun hasilnya, tetap membutuhkan persetujuan ketua. Dengan kata lain, suara mayoritas bisa ada, tapi palu akhir tetap berada di satu tangan. Inilah inti kontroversinya. Board of Peace bukan sekadar alternatif diplomasi, melainkan eksperimen tata dunia baru, di mana legitimasi, kekuasaan, dan uang bertemu dalam satu pusat kendali. Jika seluruh potongan ini dirangkai, satu kesimpulan muncul tanpa banyak ruang tafsir. Dewan Perdamaian sepenuhnya berputar di orbit Donald Trump. Kendali ada di tangannya, dari desain kelembagaan, siapa yang duduk di dalamnya, kemana uang mengalir, sampai siapa yang menentukan kata akhir. Keanehan tidak berhenti di situ. Dalam piagam resminya, Gaza, wilayah yang menjadi alasan utama lahirnya dewan ini, bahkan tidak disebut secara eksplisit. Padahal inisiatif ini dipasarkan sebagai kelanjutan langsung dari gencatan senjata Israel-Hamas. Oktober 2025. Mandatnya memang dibuat luas, tidak dikunci pada Palestina. Namun justru disitulah masalahnya. Ketika fokus dilebarkan, Gaza berisiko berubah dari pusat isu menjadi sekadar latar belakang. Arah ini semakin jelas sejak pembukaan piagam. Terdapat kalimat tentang perlunya melepaskan diri dari pendekatan dan institusi lama yang berulang kali gagal. PBB tidak disebut, tetapi konteksnya sulit disangkal. Trump selama bertahun-tahun menuding PBB sebagai lembaga lumpuh. Artinya, Dewan Perdamaian ini sejak awal dirancang bukan untuk melengkapi sistem internasional lama, melainkan untuk menantangnya. Undangan pun disebar luas, sekitar 60 negara, termasuk Rusia dan Cina. Banyak yang menyambut, tetapi Eropa justru terbelah. Jerman, Prancis, Swedia, dan Norwegia memilih menahan diri. Respons Trump langsung mengikuti pola lama, tekanan ekonomi. Prancis menjadi contoh awal dengan ancaman tarif ekstrem atas produk ikoniknya. Sinyalnya gamblang, menolak berarti siap menanggung biaya. Dari sini gambaran besarnya makin terasa. Dewan Perdamaian berpotensi menjadi struktur dengan satu pusat kuasa, di mana ketuanya memegang hak veto tak tertulis, diperkuat oleh uang, pengaruh politik, dan kekuatan militer Amerika Serikat. Jika skema ini berjalan, maka konsep perdamaian global bergeser drastis. Ia tidak lagi berpijak pada hukum dan konsensus internasional, melainkan pada kehendak satu figur. Dan figur itu tanpa kamuflase adalah Trump. Respon global terhadap Dewan Perdamaian Trump tidak mengalir ke satu arah. Tidak ada konsensus. Yang muncul justru peta dunia yang terbelah. Dan dari celah itulah arah kekuatan internasional terbaca jelas. Indonesia berada di kubu yang memilih masuk. Bersama 7 negara lain dengan mayoritas penduduk Muslim, Jakarta menilai Dewan Perdamaian sebagai ruang baru untuk ikut menentukan arah pasca gencatan senjata, khususnya terkait Gaza. Bagi kelompok ini, bergabung berarti tidak sekadar menjadi penonton, tetapi hadir di meja perundingan demi kepentingan politik sekaligus kemanusiaan. Sebaliknya, Prancis mengambil sikap berlawanan. Paris menolak dengan alasan yang tegas. Mandat Dewan Perdamaian dinilai terlalu melebar dan berpotensi menggerus peran perserikatan bangsa-bangsa. Di mata Prancis, ini bukan sekadar inisiatif perdamaian, melainkan embrio struktur baru yang bisa menyaingi tatanan multilateral lama. Sikap ini sekaligus mencerminkan kegelisahan Eropa terhadap proyek Trump yang dianggap sepihak. Kanada memilih jalur tengah, Ottawa menerima undangan tetapi menolak membayar kontribusi $1 miliar Amerika Serikat demi status permanen. Artinya jelas, ikut serta,
namun tanpa komitmen finansial yang memberi keistimewaan. Sebuah dukungan setengah hati, hadir tetapi menjaga jarak. Israel juga masuk meski dengan keberatan. Komposisi Dewan Eksekutif yang melibatkan Turki sempat menuai kritik dari Tel Aviv. Namun, keikutsertaan Israel justru memicu pertanyaan baru. Bisakah Dewan Perdamaian tetap objektif ketika salah satu pihak utama konflik duduk di dalamnya? China dan Rusia turut menerima undangan, tetapi belum mengambil keputusan. Keduanya membaca Board of Peace dengan kacamata strategis. Beijing melihat potensi pembatasan manuver globalnya. Moskow mencium peluang lahirnya instrumen tekanan baru pasca Ukraina. Di titik ini, tafsir terhadap inisiatif Trump bergeser. Yang dipertaruhkan bukan semata perdamaian Gaza, melainkan upaya mengunci ulang hegemoni Amerika Serikat dengan label stabilitas global sebagai pembungkusnya. Jika seluruh potongan ini disusun berdampingan, satu gambaran besar muncul dengan jelas. Board of Peace bukan sekadar forum pasca konflik Gaza. Ia adalah percobaan berani, bahkan berisiko, untuk mendefinisikan ulang cara dunia mengelola perdamaian ketika pusat kendali tidak lagi tersebar, melainkan terpusat pada satu figur dan satu negara. Dalam arsitektur Dewan Perdamaian, pengaruh tidak lagi netral. Ia bisa dinegosiasikan, bahkan dibeli. Kontribusi finansial membuka pintu. Kedekatan politik memperpanjang masa tinggal. Sementara negara yang memilih menolak tidak dihadapkan pada debat hukum, melainkan tekanan ekonomi dan isolasi terselubung. Ini bukan diplomasi klasik. Ini manajemen kepatuhan. Pola ini menandai pergeseran tajam dari tatanan lama. Multilateralisme yang berbasis konsensus mulai digeser oleh sistem hierarkis. Kesetaraan negara dipadatkan menjadi lapisan-lapisan pengaruh. Dewan ini tidak dibangun untuk mencari persetujuan global, melainkan untuk membentuk barisan, siapa ikut, siapa tertinggal. Bagi Trump dan pendukungnya, inilah realisme politik. Dunia dianggap terlalu lamban jika harus menunggu kesepakatan kolektif. Kekuasaan, menurut mereka, harus memimpin. Namun, bagi para pengkritik, logika ini menyimpan bahaya laten. Ketika perdamaian ditentukan oleh kapasitas finansial dan kesediaan tunduk, maka nilai keadilan kehilangan pijakan. Gaza mungkin menjadi pintu masuknya, tetapi yang sedang diuji sebenarnya jauh lebih besar. Masa depan tata dunia. Apakah hukum internasional dan lembaga bersama masih relevan? Atau akan digantikan oleh model baru, di mana stabilitas diproduksi oleh satu pusat kekuasaan. Dan jika eksperimen ini benar-benar berjalan mulus, pertanyaan akhirnya tak terelakkan. Perdamaian itu milik siapa, dan siapa yang membayar harganya?